Halo teman-teman, balik lagi sama aku di Muhammad Ivan Bastomi. Hari ini masih di tanggal 15 Juni tahun 2025. Aku udah ada di terminal Bungurasih teman-teman. Nah, untuk sekarang aku akan menaiki bus dari Sinar Jaya yang terbaru teman-teman. Pakai Osor 2445 terbarunya Sinar Jaya. Untuk rutenya aku belum tahu aku akan dapat yang mana, karena di Bungurasih ini ada dua Osor teman-teman, 2445 yang dari Malang sama yang dari Gresik. Infonya kemarin aku akan ikut armada yang dari Malang teman-teman, yang keberangkatannya 17.40. Dan yang satunya yang dari Gresik itu kabarnya itu keberangkatannya dari Bungurasih itu jam 19 teman-teman. Nah, jam 18 sorry. Makanya aku belum tahu yang betul yang mana, karena kemarin aku telepon agen, infonya masih seperti itu teman-teman. Jadi nanti tak konfirmasi aja ke krunya langsung biar lebih jelas. Dan untuk hari ini aku beda, biasanya kan aku masuk dari depan ya. Untuk hari ini karena aku tadi dianterin, jadi aku turun langsung ke belakang teman-teman. Dan di belakang ini adalah tempat markasnya Sinar Jaya. Nih tak tunjukin. Nah, di depan itu lagi ada Jetbus 5-nya Sinar Jaya teman-teman, tapi yang Dream Coach. Dan di belakangnya itu ada double deckernya Sinar Jaya tapi yang lama, yang aku pernah naik teman-teman. Untuk videonya nanti tak share di bawah ya. Dan untuk letak agennya Sinar Jaya yang di sini tuh ada di belakang dari shelter nomor 26 teman-teman, tapi masih ke belakang lagi. Jadi di belakang sinilah tempat Sinar Jaya berkumpul teman-teman. Oke, aku mau nukerin tiket dulu sama lihat-lihat kondisi di sekitar sini. Jadi ikutin terus perjalananku kali ini. Dan di sini memang letak agennya teman-teman. Dan kalian kalau sudah membeli tiket dari agen via WA ataupun kalian dari online, itu kumpulnya sama tetap di sini teman-teman. Dan ini dia tiketku dengan nomor bodi 59DD, dan aku dapat armada yang Poris teman-teman, dari Malang ke Poris ternyata. Bukan yang Jati Jajar ke Gresik. Dan setiap pembelian tiket langsung diberikan air mineral Teta gini teman-teman. Dan aku beli di harga 480 untuk yang seat sleeper bawah teman-teman. Jadi untuk kelasnya itu ada dua ya. Kalau di sini itu ada di super eksekutif untuk di deck 2-nya atau deck atas, dan deck bawahnya itu ada sleepernya teman-teman. Dan aku dapat di harga 480 dengan nomor bodi 59DD. Dan ini ada hinonya Sinar Jaya nih, 95RE. Wah, untuk jurusannya aku kurang tahu ini teman-teman, karena memang banyak banget armada dari Sinar Jaya teman-teman. Jadi aku sendiri pun agak bingung sih kalau nggak ini ya, kalau nggak pesen tiketnya terus naik gitu ya. Dan kita lihat dulu lah ya di sebelah sana. Oh ya, untuk keberangkatannya dari sini benar jam 17.40 teman-teman. Dan sekarang di 17.03, jadi masih ada waktu untuk berjalan-jalan deh. Hehehe. Jadi kita sambil nunggu busnya, kita jalan-jalan ke depan dulu. Kita lihat bus apa aja yang terparkir di Bungurasih pada hari Minggu ini. Dan Bungurasih itu kalau hari Minggu teman-teman tuh rame banget. Kenapa? Karena orang-orang akan balik ke Jakarta ya biasanya. Makanya hari Minggu tiket selalu ludes biasanya. Jadi kalau kalian berpergian dari
Surabaya ke Jakarta, usahakan kalau berangkatnya hari Minggu pesennya jauh-jauh hari ya teman-teman. Aku ini aja pesen 2 hari yang lalu nih, tapi alhamdulillah masih dapat seat sleepernya. Oke, kita langsung aja menuju ke depan. Oh iya, aku lupa, untuk pembelian tiket Sinarjaya itu wajib menyertakan KTP teman-teman, dan diverifikasi di sana ya. Jadi kalau KTP-nya beda nggak akan boleh naik teman-teman, apapun alasannya. Jadi kalian wajib verifikasi KTP di agennya. Jadi pastikan kalian bawa tanda pengenal kalian ya. Dan di sini ini langsung kelihatan ada KYM sleeper. Ini yang arah ke Bogor nih teman-teman. Switch Family arah Bogor nih. Dan di depan itu ada Mawar. Kalau jurusannya kayaknya ini yang sampai Pulau Gebang deh. Koreksi kalau salah ya teman-teman. Dan ini ada Puspasari yang mengarah ke Bali nih teman-teman. Pakai Jetbus 2 HD. Depan juga ada KYM yang sleeper juga, yang Switch Family. Dan yang ini yang arah ke Polres Tangerang nih teman-teman. Yang ini. Jadi yang satu arah Bogor, yang ini mengarah ke Polres Tangerang. Masih sama, masih menggunakan Hino RM dan juga Legacy SR3 nih. Yang Switch Family. Dan sebelahnya ini ada Sugeng Rahayu arah Bandung pakai Jetbus 3 Hino RK 260. Dan di sebelah sana itu ada KYM yang arah ke Bandung. Sekarang udah pakai livery yang terbaru nih teman-teman untuk armada Bandung, yaitu yang pakai Avante H8. Untuk mesin masih sama sih teman-teman. Oh ya, untuk pesannya aku pesan via agen yang di Bungurasi teman-teman, atas nama Mas Mahardika Dwi. Nanti untuk nomornya tak kasih di bawah. Dan orangnya baik banget teman-teman. Kalian bisa tanya keberangkatannya ada apa aja, terus unitnya apa aja, nanti kalian bisa pilih. Dan itu langka sih agen-agen yang kayak gitu teman-teman. Ya oke lah, daripada kalian tersesat lah ya. Kalau pengen nyobain yang tertentu mending pakai via agen teman-teman. Dan kalau kalian mau via aplikasi juga boleh, biasanya ada potongan harga di aplikasi seperti Redbus dan juga Traveloka teman-teman. Jadi kalian bisa pesan dimanapun dan kapanpun. Mantep banget lah ya. Dan ini dia teman-teman, bus yang akan membawaku menuju ke Jakarta teman-teman. Jadi bus ini merupakan keluaran terbaru dari Sinarjaya, dari karoseri Adiputro juga, yaitu Jetbus 5 Super Double Decker teman-teman. Dan ini aku kebagian yang arah
Poris menuju ke Malang teman-teman. Dan bus ini menggunakan sasis dari Mercedes-Benz Osor 2445 yang bertenaga 450 horsepower teman-teman, dengan nomor lambung 59DD. Dan di atas ini keren banget sih. Pelanginya Sinar Jaya tetap ada di tengah. Dan tulisannya di sini kecil gini teman-teman, Sinar Jaya, PT Sinar Jaya Megah Langgeng. Nah, keren sih. Terus di depan ini ada tulisan Sinar Jaya dan logo Mercy. Memang logo Mercy sebagian ada yang dihilangin, tapi Sinar Jaya selalu pakai teman-teman. Dan ini keren banget ya, lampu dari Jetbus 5 ini. Dan warnanya pun khas Sinar Jaya Jetbus 5 banget lah ya. Terus di bawah cuman ada tulisan akap. Dan di atas teman-teman itu ada tulisan Bus Trans Jawa. Tuh. Dan ini merupakan bagasinya. Dan bus ini tuh sangat keren teman-teman, karena bus ini memiliki fitur ADAS atau Advanced Driver Assistance System. Nah, jadi ADAS termasuk Auto Brake Assistance yang sudah versi 5 teman-teman. Nah, keren banget ya. Dan ini kalau tampak belakangnya, dan ini sangat familiar ya. Dulu juga seperti ini yang punyanya Garuda Mas, juga sama pakai 2445, dan ini standar Mercy teman-teman, jadi nggak boleh dihilangin teman-teman. Dan ini di atas cukup ada tulisan Sinar Jaya. Keren sih. Dan biasanya kalau sekarang teman-teman, velgnya itu bawaan dari 2445, yaitu velg Alcoa atau velg aluminium teman-teman. Jadi menambah efisiensi bahan bakar dan efisiensi beratnya. Wah, mantap banget lah ini. Dan ini tipe triple axle atau tronton. Jadi wah, cukup lah untuk buat double decker lah ya. Dan di belakang ini ada dapur pacu Mercedes-Benz OM 460 LA teman-teman. Jadi dia sudah standar Euro 5. Dan untuk AdBlue-nya ada di sebelah kanan. Sayangnya masih tertutup jalannya, jadi ya oke lah, nanti mungkin kalau di rumah makan aja tak tunjukin. Dan ini double deckernya yang 2542 lagi diberangkatin. Jadi aku udah nyobain 2542, 410, 450 belum ya, yang Scania. Terus 2445 milik Mercy, sama trontonnya Volvo B11R. Wah, hampir lengkap sih, kurang 450-nya Scania aja teman-teman. Selebihnya udah pernah nyobain semua. Udah ada di atas teman-teman, di lantai atas. Dan ini adalah penampakan dari seatnya. Seatnya pakai seat rimba kencana teman-teman, dengan di tengah itu ada bludru gini. Wah, mantap sih. Terus di sini kas rimba kencana, selalu ada wingsnya gitu. Dan ini super eksekutif teman-teman, dengan konfigurasi seat 21. Nah, jadi untuk super eksekutif Sinar Jaya sekarang di double deckernya ya. Dulu itu cuma ada di bawah teman-teman. Dan fasilitasnya di sini ada cup holder 3 sharing untuk 2 orang teman-teman. Terus ada charger USB di sini. Ada charger USB dan ada stop kontak terminalnya juga nih. Dan kalau super eksekutif selalu seatnya double leg rest teman-teman. Jadi Sinar Jaya double leg rest ya baru ini ya. Baru super eksekutifnya ini, baik di single deck maupun di double decknya. Dan ini adalah penampakan di lantai atas. Dashboardnya khas banget,
JetBus 5 yang baru. Dan penomoran udah langsung ada di samping teman-teman, jadi kalian nggak perlu bingung-bingung nyari nomor kursi kalian. Oke, kita langsung aja ke bawah karena di sini seat super eksekutifnya udah pernah tak review ya, jadi kita langsung aja ke bawah teman-teman. Dan di bawah itu langsung ada mini pantry kayak gini teman-teman, dengan ada kopi, teh, dan gulanya. Jadi kalian bebas membuat minuman di sini teman-teman. Dan ini fasilitas sepanjang perjalanan ya. Terus di depannya langsung ada toilet. Nah ini dia toiletnya, mewah sekali teman-teman. Ini tampak mewah dan masih bersih, masih kinclong. Di depan ada lampu dan ada handle-nya teman-teman. Tuh masih bagus banget lah ya. Dan ada ornamen-ornamennya nih loh, keren juga nih. Dan gunakan saat bus sedang berjalan, jangan digunakan saat bus sedang berhenti, dan jangan digunakan untuk buang air besar, hanya gunakan untuk buang air kecil, karena toilet bus nggak ada penampungan kotoran, jadi dia akan langsung jatuh ke bawah teman-teman. Dan di bawah itu ada 4 seat sleeper seperti ini. Seatnya itu seperti di seat bisnis kelas pesawat gitu. Yang pertama kali kayaknya ada di City Trans ya. Terus kalau double decker terus di bawah kayak gini itu ada Narendra teman-teman. Narendra, aku lupa, Garuda Mas tuh yang waktu di Gias tuh kayak gini juga atau enggak ya? Coba kalian komentar di bawah. Aku agak lupa sih teman-teman. Dan di depan situ itu ada bagasi khusus untuk penumpang sleepernya teman-teman. Jadi penumpang sleeper punya bagasi sendiri di depan situ. Nyaman banget ya. Terus ini di jam 17.38, kecepatan 2 menit dari jadwal pemberangkatan teman-teman. Oke, jadi mungkin tak jelasin dulu fitur-fitur yang ada di tombol-tombolnya ini ya. Ini di sini ada cup holder teman-teman. Terus di sini ada USB Type C dan Type A teman-teman untuk charging station. Dan di sini ada satu kecil gini, ini untuk headset. Jadi untuk ngedengerin kalian di output depan sini tuh untuk suaranya tersambung ke sini teman-teman. Nah, oke, di sini itu ada fitur lampu nih untuk nyalain dan matiin lampu baca di sini di dashboard sini. Nah, itu tuh. Terus ini untuk reclining seat, dia elektrik, bisa ke belakang dan bisa ke depan. Dan ini bukan reclining ke belakang tapi malah seatnya yang ke depan teman-teman. Nanti ketika di rumah makan mungkin tak contohin ya. Terus ini kursi pijat teman-teman, khas banget lah ya, selalu ada kursi pijatnya kalau Sinar Jaya yang sleeper. Jadi ini kursi pijatnya tuh kerasa dari atas sampai bawah sih teman-teman. Jadi sepanjang perjalanan kalian anti capek lah ya. Terus di bawah sini ini sebenarnya ada tempat untuk penyimpanan alas kaki teman-teman, tapi nanti aja ya karena udah dimatiin lampunya. Dan jam 17.52 kita udah sampai di GT Warugunung nih teman-teman. Wah. Dan ini kayak agak jauh gini sih, jadi makanya aku kayak harus gini untuk dapetin view jalan. Dan dari tadi kita dipacu konstan di 100 km per jam nih teman-teman, tuh 102, 100 ya, maksimal cuma 105 sih, paling 103 nanti turun lagi, 102 nanti turun lagi, kayak gitu-gitu teman-teman. Tuh turun. Tapi ya 100 itu paling minimal sih.
nanti akan naik lagi kayak gitu-gitu teman-teman. Wah, seru banget sih. Karena memang Sinar Jaya itu memang kecepatan maksimalnya di 100 km per jam ya biasanya. Kalau dari pihak Sinar Jayanya sendiri teman-teman. Tak kira double deckernya bakalan beda, tapi ternyata memang sama aja teman-teman. Memang standarnya Sinar Jaya. Dan ini mulai hujan nih teman-teman. Wah, syahdu sekali perjalanan kalau mulai hujan nih. Terus ketika mulai hujan, aku bikin teh hangat nih. Fasilitas yang bisa dibikin di mini pantry tadi teman-teman. Wah, syahdu banget teman-teman. Hujan, seat sleeper, teh, aduh, mantap mantap mantap. Dan alhamdulillah 20.07 kita udah mulai masuk di rest area 519 nih teman-teman. Di sini kita akan servis makan. Ya teman-teman, alhamdulillah di jam 20.10 kita udah sampai di KM 519 rest area di Masaran, Sragen teman-teman. Dan di sini kita akan servis makan dan penumpang diberi waktu kurang lebih 30 menit untuk servis makan, sholat, dan istirahat teman-teman. Wah, yang tak rasain sih selama perjalanan ini nyaman banget. Apalagi aku kaget banget dengan kursinya atau seatnya yang bisa merebah 180 derajat teman-teman. Wah, gila sih. Ini baru pertama kali aku naik sleeper yang bisa 180 derajat teman-teman. Dan nanti akan aku review lebih lanjut ya soal seatnya. Karena memang tadi mau review seat udah keburu dimatiin lampunya ya sama krunya. Jadi gak apa, nanti kita akan review seatnya. Karena review untuk unitnya udah selesai, jadi tinggal review seatnya aja teman-teman. Dan kita langsung aja menuju ke tempat servis makannya yang ada di belakang dari busnya nih teman-teman. Nah, tuh depan tuh tempat servis makannya. Oke, kita langsung aja menuju ke tempatnya. Oh iya, jangan lupa untuk membawa tiketnya untuk di scan teman-teman. Nah, kayak gini. Oke, siap. Dan ini dia servis makanku pada hari ini teman-teman. Kalau ngambil ayam boleh ngambil telur juga, tapi di sini kan ada banyak ya, ada lalapan, lele dan lain-lain. Nah, kalau lele, nila, terus sop iga, terus ada iga juga, itu ngambilnya cuma satu teman-teman. Tapi kalau ini kalian boleh ngambil telur plus ayam. Nah, untuk sayurnya aku ngambil sayur ini aja, nggak ngambil sambal. Terus ini ada teh hangat teman-teman. Wah, mantap lah ya. Oke, kita langsung aja kita servis makan dulu. Selamat makan. Ya teman-teman, aku barusan aja habis menyelesaikan servis makanku yang dari PO Sinar Jaya ini teman-teman. So far dari rasa makanannya itu aku di sini udah pernah nyobain nasi goreng ya. Dan sekarang itu nyobain ya keringan lah ya, pakai ayam dan telur.
menurutku yang enak ini ayamnya teman-teman. Ayamnya itu enak sih, bumbunya meresap, terus kayak gurih banget gitu teman-teman rasanya. Terus untuk telurnya ya khas telur mata sapi ya. Ya rasanya memang seperti itu gitu kan, standar lah. Tapi memang ayamnya enak teman-teman, dan sayurnya itu juga enak sih. Aku juga kaget, aku biasanya nggak suka sayur ini sih, sayur kalau orang Jawa bilang sayur manisa ya, atau apa, labu siam teman-teman. Nah tapi untuk kali ini aku malah makan loh. Memang kuahnya itu enak, sedep buat teman-teman. Terus tak lupa untuk teh hangatnya ini, rasanya sedikit agak tawar teman-teman, tapi ya oke lah, nggak yang tawar-tawar, nggak yang hambar-hambar banget ya, sorry tak ralat, rasanya agak hambar tapi yang nggak hambar-hambar banget sih, masih ada kerasa sedikit gulanya, tapi ya ngambang teman-teman, ya oke lah ya. Oh nggak berani bahas deh. Untuk yang lainnya memang servis makannya khas Swiss class ya, jadi ya lumayan lah, enak. Aku pengen nyobain iganya sih sebenarnya, tapi aku tadi udah terlanjur sih. Mungkin next trip akan aku coba iganya teman-teman. Wah, dari overall perjalanan tak rasain sih nyaman banget, AC-nya dingin banget, double decker ya, nyaman banget lah. Pokoknya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata, apalagi seatnya yang bisa sampai 180 derajat teman-teman, beneran deh. Nah habis ini aku akan review lengkap ya. Bener nyaman banget teman-teman. Memang menurut kemurahan sih untuk harga 480 jalan dari Surabaya menuju Jakarta ataupun Malang Jakarta teman-teman. Mantap banget. Terus untuk sasis ya, ini untuk komentarku soal sasis. Aku baru kali ini nyoba 2445 teman-teman, dan rasanya itu empuk sih, enak kayak 2542 generasi sebelumnya. Wah gila, aku ngerasain sasis Mercy ini kayaknya emang nyaman-nyaman banget deh di kelasnya ya teman-teman ya. Wah mantap banget, aku suka banget sih. Sinar Jaya, kamu gokil banget bisa menghadirkan layanan yang seperti ini. Mantap banget. Oh iya nih teman-teman, sekilas tentang penomoran di Mercy ya, atau Mercedes-Benz. Nah di sini itu tertera Mercedes-Benz 500 RSD 2445 teman-teman. Dan ini penomoran khas Mercy ya. Untuk ini biasa kita baca dengan OSOR gitu, OSOR SD 42445. Nah 2445 nya ini 24 itu GVW atau beban yang mampu ditopang oleh sasis, yaitu 24 ton. Dan 45 ini adalah horsepowernya, yaitu 450 horsepower teman-teman. Dan untuk generasi sebelumnya itu 2542 ya. Jadi secara GVW dia turun 10 ton, tapi untuk torsinya dia naik 30 horsepower teman-teman. Jadi dia turun 10 ton tapi naik dari sisi horsepowernya. Wah keren banget sih emang. Dan memang aku baru pertama kali ini ya naik yang 2445 ini, dan rasanya memang lebih nyaman sedikit sih daripada 2542 teman-teman. Tapi secara sasis dia sama-sama masih tetap empuk teman-teman. Mantap banget ya. Dan ini dia nih seatku teman-teman. Jadi seatnya itu bisa merebah sampai 180 derajat seperti ini nih. Tuh, gila. Dan sangat-sangat panjang sih menurutku teman-teman. Tuh, aku coba naik ya. Nih. Oke, terus ini aku coba tidur. Ini atasku udah mentok. Nah, dan bagian kaki masih panjang teman-teman. Jadi ini tinggiku 165, itu masih sangat leluasa nih tuh. Jadi beneran masih panjang banget ke dalam. Jadi ini
kemungkinan untuk 180 sampai 185 pun ini masih cukup teman-teman. Wah, terus ini itu bahannya ternyata juga empuk tuh. Jadi ini nyaman banget sih. Ada kayak extendernya gitu ya. Terus bagian belakangnya juga estetik sekali sih teman-teman. Tuh, ini juga bahannya empuk banget. Terus ini wood panel. Nih wood panel. Wah, gila. Ini keongannya ini buatan dari Adi Putro teman-teman. Jadi untuk seatnya ya cuma seat doang nih. Jadi berbeda, biasanya kan seat plus cup holder dan lain-lain gitu buatan seatnya ya, atau Aldila atau Rimba Kencana kayak gitu-gitu. Tapi yang sekarang ini cuman seat, dan yang untuk keongannya ini aku sebutnya keong ya, itu dari Adi Putro. Nah, gokil sih teman-teman. Dan fasilitas di dalam itu langsung diberi selimut kayak gini, khas Sinar Jaya banget lah ya untuk warnanya. Nah, ini nih. Jadi ada tombol do not disturb. Ini jangan diganggu, itu langsung ngemunculin warna merah di bagian samping teman-teman. Dan enaknya ini kursinya elektrik gitu. Jadi ya enak lah, bisa naik atas maupun ke bawah tanpa repot-repot narik-narik bangku. Terus di sini ini ada wireless charging. Nah, ada charging wireless di sini. Ini bisa kalian manfaatin untuk handphone kalian nih di sini. Dan ini bisa kalian juga manfaatin untuk naruh sesuatu di dalam sini. Nah, aku yang nggak expect lagi itu ini teman-teman. Nah, di depan ini adalah ini adalah meja makannya teman-teman. Jadi aku tadi juga bingung, wah ini apa? Oh, ternyata meja makan dan aku memang udah mencari meja makan di sini. Memang nggak ada sih teman-teman, dari kanan maupun kiri ya. Jadi meja makannya di situ teman-teman. Dan nyamannya, kelebihannya ya menurutku ya, kalau dari seat ini tuh, kalau kalian nggak mau merebah banget, kaki kalian bisa di sini atau di sini gini teman-teman. Tuh, ini juga masih longgar banget tuh. Jadi seatnya ini bukan merebah tapi malah ke depan gitu teman-teman. Nih tak contohin untuk tuh. Menarik banget sih ini secara teknikal ya. Ya, biasanya anak laki-laki kan pengen tahu sistem kerja dari dunia gitu kan. Gimana dunia bekerja, dan ini untuk teknikal ini keren banget sih emang. Wow. Terus di depan ini ada AVOD, audio video on demand. Sayangnya nggak tersambung nggak tersedia wifi-nya. Jadi kalian bisa sambungin dengan wifi kalian sendiri. Dan ini berbasis Android teman-teman. Jadi ada Play Store-nya kayak gini. Dan untuk ngedengerin ini ya kalian harus pakai headset di sini, gini, atau ada di seatnya di bagian sini nih. Ini harusnya untuk headset teman-teman. Dan ini fast charging loh ternyata. Dan untuk bagian atas ini ada louvre AC khas Jetbus 5. Dan ini tinggi banget teman-teman. Nggak kayak biasanya seat biasa super eksekutif dan lain-lain ataupun sleeper yang di sini itu biasanya ini nggak setinggi ini ya. Tapi karena seatnya model yang kayak pesawat gini, kabin pesawat, jadi dia agak tinggi teman-teman, dan jadi lebih enak untuk aku, nggak seberapa kerasa dinginnya. Karena ini dingin banget loh kalau misalnya deket banget gitu teman-teman. Dan di depan tuh malah banyak banget itu louvre AC-nya ya, kayak mepet-mepet gitu. Dan di dalam udah ada CCTV-nya teman-teman, jadi kalian nggak perlu khawatir barang kalian. Wah, mantap banget. Dan ini nggak lupa ya, ini khas Dream Coach, emblem Jetbus khas Dream Coach. Di bawah juga di sini teman-teman, di bawah di double deckernya juga yang bagian bawah. Ini menarik sih karena ketemunya biasanya hanya di Dream Coach-nya aja. Dan di sini tuh kelihatan bahwa
di sini itu tulisannya Adiputro teman-teman, karena memang pembuatnya Adiputro, bukan buatan dari build up dari seatnya, bukan ya. Menarik sih kerjasama gini. Jadi Adiputro nggak hanya fokus di karoserinya aja, dia juga fokus untuk penempatan seatnya. Dan di dalam ini untuk naruh alas kaki, jadi kalian bisa nyaman tanpa ada gangguan di bawah ini teman-teman. Jadi kayak kalian bisa ngapain aja di sini. Beneran ini longgar banget sih. Terakhir kali aku nyoba seat pesawat ini itu ada di City Trans, walaupun nggak seperti ini ya, tapi ini perkembangannya jauh pesat sekali sih teman-teman. Bisa ada tempat di bawah, terus di samping, dan juga seatnya yang memang ke bawah, tapi sekarang diakalin dengan cara seperti ini untuk bisa penumpang itu bisa selonjor dan tidur dengan nyaman, apalagi 180 derajat teman-teman. Bener-bener gokil sih 180 derajat itu ya. Dan ini jam 20.50 kita diberangkatin kembali nih teman-teman. Dan ini tidak seperti Sinar Jaya yang ku kenal ini akhirnya teman-teman. Jadi dia lari di 106 sampai 110 teman-teman sekarang, setelah dari rumah makan nih. Wah, ini kenceng banget sih teman-teman. Sinar Jaya terkenal dengan 100 km per jamnya yang konstan, tapi untuk unit ini sangat berbeda. Dan ini kayaknya udah sampai di daerah Salatiga teman-teman. Ini di sebelah kanan kelihatan ada double deckernya Agung Sejati, dan kita bukan double decker tapi jet bus 3-nya Agung Sejati. Tapi ini kayaknya kita lagi kena macet deh, makanya semuanya lagi pelan-pelan semua nih. Tuh juga bus-bus kena macet semua teman-teman. Ini Agramas, ini kayaknya yang SR4 ya ini. Lagi kena macet semua teman-teman. Wah, seru sih. Ntar deh, tak cekin di map coba. Biasanya memang kalau lagi Sabtu Minggu gini ya wajar. Oh iya teman-teman, nih ada pengerjaan tol, jadi macet di Ungaran Bawen nih teman-teman. Di Bawen, wah, kita ternyata udah ngelewat Salatiga. Cepet banget sih, udah sampai sini aja nih. Tapi karena kita sleeper jadi ya kita tidur aja sih teman-teman. Dan ini pukul 2.53, kita udah sampai di Cikatama nih teman-teman. Wah, bener-bener kenceng sih teman-teman. Dan pukul 3.50 kita udah sampai di GT Cikunir. Nah, karena kita lewat yang sini, jadi kita mampir di Pulau Gebang nih. Oh iya, untuk titik penurunan, kalian bisa turun mulai dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jati Asih, Terminal Kampung Rambutan, Pasar Rebo, Lebak Bulus, BSD, dan terakhir di Terminal Poris Pelawat. Udah Pak, aman. Nah, alhamdulillah akhirnya sampai juga di Pasar Rebo nih teman-teman. Dan busnya akan meneruskan sampai ke Terminal Poris Pelawat Tangerang. Ya teman-teman, akhirnya pukul 4.24 aku udah sampai di Terminal Bayangan Pasar Rebo nih. Dan so far dari perjalanan itu ya nyaman banget teman-teman. Aku nggak pernah bisa tidur sampai selama itu sih. Jadi benar-benar nggak kerasa, nggak kebangun-bangun, tiba-tiba udah sampai di
Jakarta teman-teman, tiba-tiba udah sampai di Pulau Gebang dengan harga tiket yang sangat murah ya. Di harga 480 kalian bisa tidur dengan 180 derajat teman-teman, bayangin. Jadi serasa kalian tuh ya tidur di rumah aja gitu, nggak ada bedanya, beneran nggak ada bedanya deh. Terus untuk fasilitas di dalam busnya itu selimut, terus bantalnya yang dari seat sama mini pantry itu kayaknya ngebantu dari segi kekurangan snacknya teman-teman. Kalau di Sinar Jaya memang nggak ada snacknya ya, jadi ya penumpang nggak dapat snack, tapi kalian kan dapat tiket yang lebih murah untuk bisa beli snack sesuka kalian teman-teman. Bedanya cuman itu aja sih. Untuk servis makan nggak ada komplain, dan apalagi fasilitas dalam perjalanan juga nggak ada komplain. Harganya murah, terus seatnya enak, empuk, dingin, AC-nya juga dingin banget ya kan. Wah, jadi ya nggak ada komplain sama sekali sih. Untuk kru yang bertugas aku ucapkan terima kasih, dan semoga Sinar Jaya semakin nambah lagi untuk fasilitas, untuk busnya, dan juga untuk rute-rutenya. Karena gini loh teman-teman, Sinar Jaya itu di Malang itu udah ada semua loh, dari mulai double decker itu kelas eksekutif, kelas sleeper, kelas super eksekutif ada, dari single deck kelas eksekutif, kelas super eksekutif, kelas sleeper ada. Jadi kayak bus Palu Gada gitu, apa yang lu mau gua ada gitu. Kamu mau naik yang mana silakan gitu. Wah, gokil banget sih dengan harga yang sangat murah. Bener-bener aku nggak expect sih sama Sinar Jaya ini, gokil banget. Dan citra Sinar Jaya selama ini sebagai keong Cipali juga kayaknya nggak berlaku di bus ini deh. Yang 2445 ini dipacu di kecepatan 110 teman-teman. Ini udah nggak keong Cipali lagi sih ini. Emang jos sekali lah. Aku senang banget dengan Sinar Jaya. Oke, sekian dulu perjalanan kali ini teman-teman. Sampai ketemu di perjalananku selanjutnya. Tetap di Muhammad Ivan Bastomi.